Salam jumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana kabar kamu? Ibu selalu berharap semua anak-anak Ibu berikut dalam keluarga juga dalam keadaan sehat. Tetap semangat, kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Jenny. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, kita satukan hati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak Ibu, dengan semangat kita akan belajar melalui PJJ di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, masuk ke dalam subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Pada pertemuan kita masuk dalam pembelajaran pertama dengan bagian IPA dan Bahasa Indonesia. Mari dengan semangat kita akan mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Kemudian siswa dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, dan siswa dapat menentukan pokok pikiran dan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Kita ikuti secara bertahap dan masuk ke pembelajaran tema IPA ada di halaman 63. Kita membicarakan tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya ibu-ibu guru kamu sudah menjelaskan tentang tulang. Ya, tulang tersusun dari beberapa bagian. Itu akan membentuk rangka. Nah, pada manusia ada 3 bagian rangka, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Sekarang kita akan perhatikan satu demi satu, yaitu rangka kepala. Tulang-tulang yang membentuk bagian kepala kita atau rangka tengkorak kita ada tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi. Tulang-tulang ini berfungsi melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala kita. Contohnya melindungi otak, melindungi bagian telinga dalam, kemudian bagian mata, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke rangka badan. Tulang-tulang yang terbentuk di bagian rangka badan ini cukup banyak ya. Diperhatikan, ada tulang ruas rusuk sejati, ada tulang rusuk pertama, ada tulang hulu, ada tulang dada badan, ada tulang dada taju pedang. Ya, kemudian ada lagi tulang ruas tulang leher. Ada tulang ruas punggung, ada tulang ruas pinggang, ada tulang ruas ekor, ada tulang rusuk palsu. Masih banyak lagi, ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang duduk, tulang usus, dan tulang kemaluan. Ini semua ada pada bagian rangka badan kita. Ibu akan melanjutkan ke rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini ada 2. Ada rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan ada anggota gerak bawah, yaitu kaki. Tulang-tulang yang ada pada anggota gerak atas seperti tangan, yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang jari tangan,
tulang hasta, dan tulang pergelangan tangan. Untuk rangka anggota gerak bawah yaitu kaki kita memiliki yang namanya tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Oke, untuk tentang rangka manusia, Ibu anggap kamu sudah mengerti karena ini merupakan kelanjutan penjelasan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak. Cara memelihara kesehatan alat gerak ini antara lain menjaga berat badan, hindari duduk terlalu lama, perhatikan postur tubuh baik pada saat kita duduk, berjalan, berlari, ataupun sebagiannya. Kemudian, usahakan mengkonsumsi makanan bergizi, khususnya vitamin D dan kalsium yang baik bagi tulang. Jangan merokok karena dapat beresiko osteoporosis, pengapuran ya. Nah, kemudian lakukan olahraga secara teratur. Bagaimana? Nah, Ibu akan lanjutkan ke pembelajaran tema bahasa Indonesia yang ada dalam buku tema kamu halaman 64, yaitu masih tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Pada penjelasan sebelumnya, Ibu telah memberikan contoh bagaimana kita mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan sekarang Ibu akan kembali memberikan contoh bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, contohnya Ibu akan memberikan ide pokoknya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ide pokok yang kedua, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ini adalah dua ide pokok, di mana ide pokok ini nanti akan kita kembangkan menjadi paragraf. Satu ide pokok mewakili satu paragraf. Jadi kalau dua ide pokok berarti kita akan memiliki dua paragraf. Nah, Ibu akan memberikan paragraf yang berhubungan dengan ide pokok gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, paragrafnya Ibu akan buat yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, yang tadi merupakan ide pokoknya, dan Ibu akan memberikan kalimat penjelasnya kembali yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjang, berenang, dan sebagainya. Ya, ini merupakan pengembangan dari ide pokok gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian ide pokok paragraf yang kedua yang sudah Ibu siapkan yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, ide pokok ini Ibu akan buat menjadi paragraf yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ide pokoknya tadi ya. Dan Ibu akan lanjutkan ke kalimat penjelasnya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke, Ibu harap anak-anak Ibu sudah dapat mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf, ya.
dengan contoh-contoh yang telah Ibu berikan beberapa kali. Nah, dari penjelasan Ibu, maka pembelajaran kita secara PJJ dapat kita akhiri dengan terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum berpisah, Ibu berpesan, sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu itu akan menambah sesuatu hingga hasilnya yang besar, ya. Jadi berbuat sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ibu harap kamu semua melakukan yang terbaik selama pembelajaran kita secara PJJ. Ingat selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk olahraga pagi, merilekskan semua tulang-tulang kamu sehingga kamu dalam kondisi yang prima. Oke anak-anak Ibu, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semangat terus dan